dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan. Malam ini kita akan membahas perbaikan apa saja yang harus dilakukan agar jangan terulang lagi seperti kasus Kanjuruhan. Dan apakah Indonesia siap nanti melaksanakan ajang pertandingan dunia U20, dan juga akan membahas siapa saja yang masih harus diminta pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana atas tragedi Kanjuruhan. Perlu kami tegaskan, kami telah mengundang kehadiran dari Kemenpora, dari kepolisian maupun dari PSSI, tapi mereka berhalangan. Dan sebelum kita diskusi, seperti biasa Hotman tidak bisa diskusi tanpa ada kopi kesukaan Hotman. Aduh, nikmat banget. Oke, kita lihat dulu berikut ini video pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi. Berikut ini. Saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Pak Rahim Sukasa ini mantan pengurus PSSI ya? Ya. Kenapa kok ada masalah begini? Menteri BUMN yang berangkat ke FIFA, Presiden yang berbicara, di mana PSSI? Apakah memang PSSI gagal atau memang sudah waktunya harus mengundurkan diri pengurusnya semua? Ya, kalau menurut saya memang ini adalah yang aneh di negeri ini. Sebetulnya yang harus melapor ke FIFA itu kan pertamanya harus PSSI. Benar. Anggota FIFA itu PSSI, ya, bukan pemerintah Indonesia. Bukan Presiden RI. Ya. Ya. Tapi mungkin Presiden kesel sama PSSI. Kesal sama PSSI. Ya, karena tidak ada reaksi dari PSSI ke FIFA. Jadi Presiden kebetulan bisa memerintahkan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk kalau bisa langsung bicara dengan Presiden FIFA, yang kebetulan ada di Qatar. Dan kalau nggak salah Pak Erick Thohir ada di London. Jadi Pak Erick Thohir berhubungan dengan FIFA di Zurich, lalu dikatakan bisa bertemu dengan Presiden FIFA di Qatar.
Pak Erick Thohir berangkat ke Qatar untuk bicara dengan Presiden FIFA. Dan itulah yang membuat FIFA janji tidak akan menjatuhkan sanksi. Saya rasa belum janji ya Pak ya. Bukan janji ya. Baru kan FIFA harus investigasi dulu. Oh gitu. Ya, harus investigasi dulu, melihat keadaan semuanya, baru nanti dia memutuskan. Jadi menurut Anda Indonesia belum bebas dari sanksi FIFA? Ya, dilihat nanti dari investigasi FIFA di sini. Apakah menurut Anda bahwa PSSI di sini gagal, pengurusnya semua gagal, dan apakah memang harus PSSI yang bertanggung jawab atas kasus Kanjuruhan? Kalau saya akan menyatakan yang harus bertanggung jawab itu ya pemegang kuasa tertinggi sepak bola di Indonesia. Pemegang kekuasaan tertinggi sepak bola yaitu PSSI. Jadi menurut Bapak harus ada tersangka dari pengurus PSSI pusat? Harus ada. Harus ada? Harus ada. Dan kenapa sampai sekarang belum? Kenapa kalian praktisi sepak bola diam saja? Sudah ada semua, kita di medsos kan bikin ya, supaya ada tanggung jawab dari PSSI. Begitu. PSSI nggak bisa hanya kasih yang tanggung jawab panpel. Semua orang juga udah tahu pasti panitia pelaksana itu harus bertanggung jawab. Ya. Tapi siapa yang paling atas nih nanti? Benar. Ini yang meninggal 135 orang loh. Jadi harus ada yang otoritas tertinggi dari sepak bola harus bertanggung jawab. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Ya, kekuasaan tertinggi harus bertanggung jawab. Tapi PSSI pintar, dia bikin perjanjian dia nih. Ya, yang tanggung jawab itu panitia pelaksana katanya. Dia nggak tanggung jawab. Ya, jadi panitia pelaksana yang wajib tanggung jawab semuanya. Ya, sama sekali PSSI tidak ada tanggung jawab apapun kejadiannya. Panitia pelaksana menjamin, membebaskan dan melepaskan PSSI beserta para petugasnya dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa panitia pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini. Sebagai ahli hukum saya mau tanya Bapak, panitia pelaksana tentu tidak berhak membebaskan orang kalau memang itu ada tanggung jawab pidana dan perdata. Ya. Karena itu kan tanggung jawab publik. Menurut Bapak, ini peraturan PSSI mau menang sendiri atau apa nih? Ya, jadi Bapak lihat di sini. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada kecelakaan, kerusakan, dan kerugian lainnya mungkin timbul dalam pelaksanaan. Tapi kematian kan nggak ada. Kematian nggak ada? Nggak ada. Tapi menurut Bapak, ini peraturan tepat nggak panitia pelaksana yang memikul tanggung jawab semuanya? Panitia pelaksana pasti Pak, nggak usah dikasih peraturan juga udah pasti. Itu sudah pasti, tapi atasannya? Tapi atasan juga harus bertanggung jawab dong. Harus bertanggung jawab? Iya dong. Sekarang kalau dia kan bikin PSSI, terus orang yang bikin peraturan, masa nggak mau bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut? Benar. Gitu. Jadi apa langkah berikutnya agar PSSI bertanggung jawab? PSSI seperti itu, Ketua Umum PSSI muncul dong. Ketua Umum PSSI muncul dong? Ya. Emang dia tidak mau muncul? Mana? Hanya ada di video, lihat stadion ini, lihat soalnya dia harus bicara sama masyarakat. Apakah juga harus bertanggung jawab secara pidana? Ketua Umum PSSI? Saya nggak tahu kalau soal hukum pidananya atau hukum tidak pidananya. Pertanyaan saya secara orang awam, kalau orang bawahan aja sudah kena, atasannya juga kena nggak? Tadi kan Ketua Liga kena. Liga itu secara organisasi di bawahnya Ketua PSSI ya? Jelas. Jadi menurut Bapak, harusnya kepolisian menetapkan tersangka dari PSSI juga? Iya, harus. Oke. Kalau gitu Pak Dali, Bapak kan mantan pengurus FIFA ya? Ya. Pertanyaannya, apakah memang bisa FIFA begitu saja tidak mengenakan sanksi? Apa yang bakal terjadi oleh FIFA? Saya agak takjub melihat video tadi. Ya. Bahwa ada pembicaraan antara kepala negara kita dengan Presiden FIFA, Infantino. Ya. Ini sudah di luar aturan yang berlaku yang disebut statuta. Bahwa mungkin Bapak Erick Thohir itu sahabat sama Infantino, silakan. Tidak ada yang melarang. Tapi aturan itu diatur dalam statuta FIFA. Yaitu pertama, FIFA menolak campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun. Oke. Keputusan FIFA bukan diputuskan oleh seorang presiden. Bukan oleh seorang presiden. Oleh siapa? Yang dulu namanya Exco, tapi sekarang namanya Council.
Council. Itu Council. ada 36 orang, plus presiden 37. Ya. Dan keputusannya Council itu tidak boleh ada dissenting opinion. Oh ya? Nggak boleh, harus bulat. Jadi surat dari Presiden FIFA ini secara legalitas belum nggak ada gunanya? Saya sudah baca surat itu, apa yang Bapak Kepala Negara sampaikan, nggak ada di situ. Nggak ada apa? Nggak disebut bahwa kita nggak akan dijatuhkan sanksi. Oh, belum ada kata-kata itu? Ada kata-kata. Kok di media segala macam bahkan Presiden mengatakan bahwa FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi? Itu kalau kata orang Medan, pandai-pandai lah. Oh, pandai-pandai lah. Iya kan. Jadi nggak bisa. FIFA itu punya suatu filosofi, adalah zero tolerance. Artinya, menurut Bapak dalam waktu dekat FIFA kemungkinan besar akan menjatuhkan sanksi. Itu menunggu laporan PSSI. Ini PSSI-nya kok sembunyi terus ya? Kalau tidak ada laporan? Iya, dia akan jatuhkan. Pemirsa, kita istirahat dulu. Setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Telah bergabung dengan kita melalui Zoom Pak Akmal, tim gabungan independen pencari fakta kasus Kanjuruhan. Pak Akmal, apa hasil sementara penemuan tim pencari fakta? Terutama siapa yang harus bertanggung jawab selain 6 tersangka? Berdasarkan hasil temuan kita di lapangan, kita sudah turun ke Kanjuruhan, kemudian juga kita sudah panggil pihak-pihak terkait dengan kasus Kanjuruhan. Kalau disimpulkan secara umum, ini adalah kesalahan kolektif, dosa berjamaah pelaku sepak bola kita. Jadi kalau siapa yang bertanggung jawab, yang pasti yang harus bertanggung jawab adalah PSSI sebagai regulator, kemudian PT LIP sebagai operator, panitia pelaksana sebagai eksekutor di lapangan, termasuk juga supporter dan juga pihak kepolisian tentunya yang melakukan tindakan represif ketika mengamankan pertandingan yang mengakibatkan sampai saat ini jatuh 132 korban meninggal dunia dengan 446 diantaranya mengalami luka berat dan luka ringan. Ini merupakan tragedi kemanusiaan ya buat kita dan PR tentunya buat sepak bola kita, karena sebelum kasus ini terjadi sudah banyak kasus-kasus supporter meninggal karena sepak bola. Tadi Bapak mengatakan ini kesalahan kolektif, benar? Betul. Oke, kalau kesalahan kolektif, tadi Pak Rahim mempertanyakan kenapa pimpinan PSSI tidak ikut bertanggung jawab atau juga kenapa belum ada dari PSSI yang jadi tersangka. Apakah bakal ada tersangka dari PSSI? Ya, kemarin tim pencari fakta memanggil PSSI, kemudian menanyakan hal-hal yang terkait dengan kasus ini. Tapi PSSI kemudian defense dengan menyatakan berdasarkan regulasi keamanan dan keselamatan pasal 3, mereka lepas dari tanggung jawab ini. Itu kan bicara regulasi itu, kalau bicara undang-undang ini peraturan pemerintah, peraturan organisasi. Tapi peraturan ini akan terhapus pada akhirnya dengan aturan yang lebih tinggi. Ada statuta PSSI di sana, pasal 62 yang menyebut bahwa tujuan organisasi PSSI adalah mengkoordinasikan, mengatur, dan menjalankan kompetisi dan turnamen. Artinya PSSI di sini ada tanggung jawab. Kenapa? Karena statuta mereka menjelaskan itu memang dalam hal kaitannya dengan regulasi keamanan dan keamanan, mereka tidak dibebankan tanggung jawab berdasarkan undang-undang, berdasarkan pasal 3 itu. Tapi berdasarkan tanggung jawab secara keseluruhan, tugas untuk mempertanggungjawabkan ini semua. Nah, kita kemarin dalam pertemuan meminta PSSI misalnya secara gentleman untuk menyampaikan permohonan maaf dan siap bertanggung jawab. Tapi lagi-lagi PSSI menolak untuk bertanggung jawab terhadap kasus ini. Oke Pak Akmal, pertanyaannya, apakah tim independen pencari fakta ini akan mengusulkan agar pengurus PSSI juga tersangka? Ya, kita lagi membahas hari ini, membahas sidang pleno, membuat rekonstruksi hukumnya. Konstruksi hukumnya dulu kita siapkan sehingga tidak sembarangan untuk menjatuhkan
menyatakan bahwa PSSI tersangkut kasus pidana. Kalau kasus-kasus lainnya misalnya bisa saja. Misalnya PSSI harus bertanggung jawab moral terhadap kaitannya dengan Football Family, hukum terkait Football Family. Sekarang ini menurut Pak Akmal udah mengarah nggak bahwa ini kesalahan dari PSSI sehingga harus ikut bertanggung jawab pidana dan perdata. Udah mengarah nggak walaupun belum final, sudah mengarah nggak? Ya arahnya kan yang tadi saya katakan bahwa kesimpulan kita saat ini adalah kesalahan kolektif. Kalau kesalahan kolektif kan artinya semua pihak harus bertanggung jawab, Pak. Oke, jadi menurut kesimpulan sementara dari tim independen pencari fakta yang dipimpin oleh Menko Polhukam, ini semua kesalahan kolektif. Artinya yang bertanggung jawab bukan hanya bawahan di bawah, tapi juga PSSI pimpinannya, dan Bapak mengindikasi ada kemungkinan dalam waktu dekat akan juga secara pidana diproses. Kira-kira begitu ya, sementara ya? Ya, kalau kita lihat kan sejauh ini yang baru ditersangkakan 6 dengan 3 pihak. Artinya di sana ada pihak kepolisian yang menjadi tersangka, ada panitia pelaksana menjadi tersangka, kemudian ada PT LIB menjadi tersangka. Ada 2 lagi pihak yang belum ada tersangkanya, PSSI sebagai regulator dan juga supporter. Artinya ini potensi untuk ada menambah tersangkanya itu sangat potensial sekali. Tapi harus diyakini, harus disampaikan bahwa tim pencari fakta ini bukan lembaga eksekusi. Lembaga eksekusinya tetap lembaga peradilan, penyidik dan sebagainya untuk kemudian menyampaikan kepada pihak-pihak terkait bahwa ini misalnya kasus pidana dan sebagainya, ini kasus perdata dan sebagainya, ini kasus Football Family dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, supporternya itu kan begitu banyak. Dan supporter itu kita melihat tidak ada perkelahian melawan supporter lain. Tadi Bapak mengatakan supporter juga tanggung jawab. Terus yang jadi tersangka dari supporter siapa? Orang begitu banyak. Kira-kira supporter yang mana dibikin jadi tersangka? Ya kan kita mendapatkan misalnya ada CCTV. Siapa yang invasi ke lapangan terlebih dahulu? Invasi ke lapangan ini dilarang dalam regulasi kompetisi. Aku ada pertanyaan. Ada nggak kematian sekiranya tidak ada gas air mata? Ya, kalau bicara misalnya penyebab utamanya ya salah satunya gas air mata. Karena setelah selesai pertandingan 90 menit sebenarnya tidak terjadi apa-apa gitu kan. Jadi menurut Anda yang keladi utamanya itu adalah semprotan gas air mata menurut tim pencari fakta? Penyebab utamanya adalah ketidaktegasan PSSI, LIB, Panpel dalam menjalankan aturan semua kompetisi. Kalau PSSI kan sudah di Jakarta pada saat kejadian itu kan supporter kan turun ke lapangan, tidak ada perkelahian karena memang supporter lawan dari Persebaya tidak ada. Pertanyaannya, apakah menurut Anda dari hasil tim pencari fakta sekiranya tidak ada semprotan gas air mata, itu kematian akan terhindari atau tidak? Tidak akan ada semprotan gas air mata kalau PSSI mensosialisasikan regulasi FIFA Safety and Security Stadium pasal 19 poin B yang menyatakan tidak ada senjata api dan juga tidak ada gas air mata dalam pertandingan sepak bola. Jadi menurut Anda panitia dan PSSI bertanggung jawab penuh dengan mengizinkan gas air mata disemprot di lapangan. Bertanggung jawab penuh. Betul. Jadi harus bertanggung jawab, kan itu regulasinya. Regulasinya begitu. Jadi yang jadi tersangka tidak hanya kelas-kelas bawahan, tapi juga harus bos-bos di atas. Saya kira itu konsekuensi pendapat Anda tadi. Iya, artinya kan ada hal-hal yang dilanggar. Pelanggaran itu kan pelanggaran regulasi dilakukan oleh PSSI yang sebagai pemilik pemilik sepak bola yang mengatur sepak bola, bahwa mereka tidak mensosialisasikan ini kepada pihak kepolisian, bahwa ada aturan yang berbeda dalam penanganan chaos di lapangan antara SOP polisi dengan SOP pertandingan sepak bola, dan ini tidak tersampaikan. Nah, ketika tidak tersampaikan, menurut Pak Hotman sebagai pakar hukum, ini melanggar hukum tidak? Saya tanya balik. Oke. Secara peraturan FIFA itu jelas melanggar. Tapi ada juga peraturan Kapolri di sini bahwa ini apa nih? Ini peraturan FIFA. Ini peraturan FIFA tidak boleh bawa senjata maupun gas air mata. Anda mengatakan tadi bahwa PSSI melanggar ini. Benar kan? PSSI tidak mensosialisasikan ini kepada pihak kepolisian yang ditugaskan untuk mengamankan pertandingan. Pokoknya PSSI melanggar ini aja deh ya, peraturan FIFA. Oke, sekarang peraturan Kapolri.
kalau peraturan FIFA menyatakan tidak boleh bawa senjata dan gas air mata, tapi peraturan Kapolri diizinkan, cuma harus dalam tahap 5, ya tahap 1, tahap 2 kalau keadaan sudah sangat serius, tahap 5 boleh membawa senjata kimia. Apakah ini nanti bakal dipakai oleh para tersangka termasuk PSSI untuk membela diri? Ya bisa jadi, karena itu salah satu rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim pencari fakta adalah sinkronisasi antara aturan FIFA dengan aturan negara, sehingga kemudian ke depannya nanti tidak ada lagi SOP yang salah dalam penanganan atau dalam mengamankan pertandingan bukan cuma sepak bola tapi juga olahraga. Oke, sekarang Pak Dali, mana yang berlaku? Peraturan FIFA menyatakan tidak boleh bawa gas air mata. Peraturan Kapolri mengatakan boleh untuk kalau sudah tahap serius, yaitu tahap 5. Mana yang berlaku? Kita kembali kepada dasar masalah ini. Ya. Pertama, yang jadi anggota FIFA itu PSSI, bukan Polri. Alright? Jadi? Di dalam aturan FIFA dinyatakan dengan jelas bahwa Federasi Sepak Bola harus memberitahu kepada keamanan pada saat pertandingan itu dilarang membawa gas air mata ataupun senjata. Apalagi petugas keamanan datang adalah juga atas permintaan dari panitia, kan? Betul. Dan ongkosnya itu juga nggak murah loh. Benar, ongkosnya nggak murah. Benar. Nggak murah. Itu ongkos yang terbesar dalam pertandingan adalah keamanan. Jadi menurut Bapak sebagai mantan pengurus FIFA, yang berlaku adalah peraturan FIFA. Pasti. Karena tidak boleh gas air mata, sehingga panitia pelaksana termasuk atasannya PSSI harus bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Iya, begini ya. Yang saya sampaikan bahwa kesalahan terbesar dari PSSI adalah pada saat pertemuan dengan keamanan tidak menyampaikan aturan FIFA mengenai dilarangnya membawa. Itu kesalahan PSSI, dan Anda sependapat bahwa harusnya pimpinan PSSI harus jadi tersangka. Yes or no? Yes or no? Yes. Thank you. Kita istirahat dulu. 134 people died. Kita istirahat dulu, setelah yang berikut ini kembali lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Aduh, kopi terenak. Pak Pangeran Siahaan. Tadi 3 narasumber mengatakan harusnya pimpinan PSSI juga bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Tapi saya mau tanya ke Bapak soal gimana sih perbedaan stadion sepak bola, pertandingan sepak bola di Indonesia sama di luar negeri? Apa yang kurang di negara kita ini? Anda kan sudah melanglang buana. Sebenarnya banyak sekali ya Bang Hotman ya, dari segi infrastruktur, dari segi budaya penontonnya. Budaya penonton, jelas infrastruktur. Betul. Kalau kita nonton bola di Eropa, itu pertandingan let's say kick off jam 5. Kita datang 5:15 duduk, kelar pertandingan pulang kita. Indonesia kan nggak seperti itu. Kenapa? Jalur transportasi, masalah infrastruktur juga bagi para penonton untuk masuk. Itu tuh almost whole day experience. Sehingga pertandingan di malam hari itu tidak direkomendasikan sebenarnya. Pertandingan di malam hari tidak direkomendasikan di Indonesia karena? Ya karena orang itu berbondong-bondong datang ke sana aja susah, lama. Pulangnya pun nanti juga susah. Jadi ada banyak sekali customs atau culture yang tidak serta-merta bisa diterapkan di Indonesia sebenarnya. Termasuk juga soal jam pertandingan yang harus diselenggarakan. Tapi mengacu kepada PSSI tadi, Bang Hotman, soal pertanggungjawaban. Semua pihak itu merasa prihatin dan bertanggung jawab, kecuali satu pihak yang menolak bertanggung jawab, yang namanya PSSI. Bahkan soal regulasi yang melimpahkan tanggung jawab kepada Panpel, yang tanda tangan suratnya siapa? PSSI yang tanda tangan suratnya. Gitu. Sepihak? Iya. Sehingga kalau tadi ada concern, kenapa FIFA ngomongnya sama Presiden Republik Indonesia, bukan Ketua Umum PSSI? Kenapa menurut Anda? PSSI nggak mau tanggung jawab.
Gitu. Dan betul kata Bang Dali tadi bahwa statuta FIFA bilang zero tolerance. Nggak boleh ada intervensi pemerintah, bisa kena ban. Kalau FIFA tidak berkenan terhadap hal tersebut, ya jatuhkan sanksi. Tapi nyatanya baik-baik aja, bahkan mau datang ke sini, membentuk tim transformasi. Jadi saya rasa PSSI gimana pun caranya harus bertanggung jawab kepada apa yang terjadi di Kanjuruhan. Dan terutama apa yang harus diperbaiki dalam stadion dan penyelenggaraan sepak bola kita dibandingkan dengan luar negeri. Banyak sekali, Bang. Kita itu orang meregang nyawa di Indonesia itu udah banyak sekali dalam pertandingan sepak bola. Tidak ada orang yang datang ke stadion sepak bola dan nggak bisa pulang karena meninggal tuh harusnya nggak ada. Indonesia memakan nyawa sudah banyak sekali. Dan nggak pernah ada pertanggungjawaban dan solusi yang jelas. Gimana caranya biar orang tidak meninggal habis pertandingan bola? Salah siapa tuh? Ya menurut saya Federasi Sepak Bola Indonesia tertinggi itu otoritas paling tinggi dari mereka. Lagi. Betul. Kalau saya bilang gini, Bang. Orang yang paling cepat muncul di depan kamera ketika kita mengangkat piala, itu harusnya paling cepat bertanggung jawab ketika kita mengangkat keranda. Emang kalau ada piala, PSSI yang nongol? Oh iya. Tapi kalau ada masalah, bukan tanggung jawab saya gitu. Itu begitu. Gimana masalah akuntabilitasnya gitu, kan mau enaknya doang jadinya. Nah, terus gimana nih pertandingan dunia U20? Gimana menurut Anda? Kita mampu nggak? Ya, ini kan nanti FIFA akan datang ke sini ketemu sama pemerintah ya. Dan saya rasa di speech-nya Presiden Jokowi itu PSSI tidak disebut sedikit pun di dalam pidatonya. Yang harusnya memang dibawa karena betul anggota FIFA itu PSSI, bukan pemerintah Republik Indonesia. Tapi fakta bahwa pemerintah mengambil alih proses ini dan sampai sejauh ini tidak ada masalah dari FIFA menunjukkan FIFA at least willing to negotiate with the government. Willing to negotiate, Pak Dali Tahir. Siap. Tahun 2015 benar FIFA pernah menjatuhkan sanksi ke Indonesia? Iya. Pada saat itu Menpora kita mencampuri urusan dalam negeri PSSI. Ya, mencampurin saja kena sanksi. Ya, karena di dalam statuta FIFA itu jelas dikatakan menolak segala macam bentuk campur tangan pihak ketiga dan pemerintah. Saya ingin sedikit mengomentari apa yang Pak Pangeran tadi. Di dalam statuta FIFA mengenai stadion, mengenai penonton, mengenai supporter itu sudah ada tertera. Jadi menurut Anda bahwa tidak benar FIFA bakal memaafkan begitu saja? Nggak bisa. Bakal ada sanksi cepat atau lambat? Zero tolerance. Walaupun Pak Presiden Jokowi berhasil melobi Presiden FIFA as perorangan, itu tidak berlaku untuk FIFA. Enggak, itu bagus sebagai kepala negara menunjukkan. Tapi yang berhak memutuskan adalah Konsel FIFA yang 37 orang. Dan itu bakal terjadi dalam waktu dekat atau bagaimana? Dalam waktu dekat. Kira-kira kalau dengan budgetnya meninggal begitu banyak, kira-kira bakal sanksi apa yang kena? Wah, ini berat ya. Ini adalah kejadian terburuk di era sepak bola modern. FIFA. Ini. Jadi kira-kira bakal apa kalau konsel ini ketemu nanti? Saya nggak mau berandai-andai. Sanksi terberat apa biasanya? Di-ban. Menurut statuta? Di-ban. Menurut statuta? Iya, artinya kita tidak boleh menyelenggarakan pertandingan-pertandingan internasional. Di-ban total tidak boleh ikut? Berapa lama? Kan itu juga menentukan. Oh, jadi itu adalah yang paling maksimum? Iya, bisa setahun, 2 tahun. Gimana, Pak Rahim sependapat bahwa itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Dan seperti tadi Pak Pangeran bilang, memang di luar negeri itu stadion itu dibuat untuk supporter atau penonton itu enak masuk stadion. Kalau saya contoh Stamford Bridge umpamanya di Chelsea. Begitu kita keluar dari tube station, kita udah tahu nih, oh tiket saya ini, udah tahu, oh arahnya harus ke sana, ke sana. Jadi nggak berkerumun begitu. Demikian juga waktu pulang. Nah kalau di Indonesia ini, saya juga heran. Stadion kita ini kan sudah lama-lama semua, sudah kuno. Jadi menurut Anda bukan hanya Kanjuruhan, semua stadion itu tidak layak? Mungkin ada yang layak, Pak. Saya mau tanya, PSSI aja nggak punya stadion. PSSI nggak punya stadion? Nggak pernah bikin stadion. Nggak pernah bikin stadion? Kalau umpamanya, saya boleh saran sebagai rakyat Indonesia yang mengabdi puluhan tahun di sepak bola. Ini kan musibah, bukan musibah kecil, Pak. Musibah besar. Berdukalah kita rakyat Indonesia semua. Kalau saya dari pemerintah bisa mengirim surat kepada FIFA dan menyatakan tolong U20 World Cup dipindahkan ke tempat lain karena Indonesia sedang berduka. Bapak bisa bayangkan World Cup itu pesta olahraga sepak bola, Pak. Yang U20? Iya. Apapun mau U20, U17, ini tuh namanya World Cup tuh pesta sepak bola.
menyarankan aja kepada pemerintah untuk membuat surat ke FIFA. Yaitu? Untuk memindahkan. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Karena kita belum siap? Bukan belum siap, Pak. Apa dong? Kita berduka, Pak. Kita berduka, tapi Anda mengatakan juga belum siap secara stadion dan mentalitas kita nggak cukup. Ya, itu tergantung FIFA, nanti dia lihat. Oke. Oke atau enggak. Yang harus memperbaiki stadion ini siapa? Tanggung jawab siapa ini? PSSI atau pemerintah? Nah, stadion itu kan dibikin ya, sekarang di Indonesia kebanyakan punya Pemda, Pak. Di luar negeri pun punya pemerintah daerah. Jadi PSSI tidak punya kewenangan, tidak punya uang, tidak punya modal untuk itu? Sementara nggak punya, Pak. Sorry, Bang Hotman, dia punya kewenangan untuk memastikan verifikasi keamanan stadion. Sehingga dia memutuskan ini layak atau tidak. Nggak bisa semuanya dibilang layak gitu kan, nggak bisa. Dan dia berhak melarang untuk tidak dilaksanakan. Perannya regulator itu seperti itu, dia menilai gitu. Kalau mau jujur, sebenarnya memang banyak yang nggak layak gitu. Saya rasa bukan sekali 2 kali gitu, saya atau teman-teman supporter duduk berdiri di tribun, nyanyi lompat-lompat, goyang stadionnya. Gitu. Goyang stadionnya? Goyang. Berarti menurut Anda gitu. Ada neglijen, kelalaian dari PSSI tidak pernah ngecek? Betul, tugas regulator kan itu, menilai. Anda mengatakan bahwa PSSI tidak pernah ngecek stadion itu yang sudah sangat sampai goyang begitu? Saya rasa mereka nggak melakukan itu memang. Gitu. Yang maaf. Pak Rahim pernah nggak ngecek stadion? Saya. PSSI, waktu PSSI. Pernah nggak? Saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat PSSI ngecek stadion? Saya puluhan tahun tuh nggak pernah. Cuman mungkin dia lihat-lihat aja begitu. Tapi dia nggak ngecek betul, Pak. Contohnya yang di Bandung itu kan rubuh kan itu. Maka diperbaiki itu. Jadi maksud saya betul Bapak Pak Panglima bahwa PSSI harus ngecek betul. Ada satu hal yang silakan. Ada satu hal yang prinsip Pak Pangeran ya. FIFA punya prinsip one ticket, one seat. Jadi nggak boleh overloaded stadion itu. Dan setiap tiket harus punya kursi. Berarti nomornya harus ada. Nah, di kita kan nggak terjadi itu. Nah, itu siapa yang salah? Yang bertanggung jawab? Siapa lagi itu? PSSI dong. Dia pernah periksa nggak stadion itu ada nomor kursinya? Itu bukannya sebuah hal yang asing sebenarnya bagi supporter bola ya, Bapak-bapak, Bang Hotman sekalian. Nggak punya tiket bisa masuk, gitu kan? Atau saya bahkan pernah lihat, bahkan manjat pakai tambang, lewatin tembok. Gitu. Gimana pun cara dilakukan biar masuk. Gini, culture supporter, bawaannya pengen menonton timnya, itu nggak bisa dibendung. Tapi panitia penyelenggara, regulator, itu tugasnya kan menegakkan peraturan. Benar. Satu hal punya peraturan, tapi hal yang berbeda menegakkan peraturan. Sia-sia punya peraturan kalau nggak ditegakkan. Ya, jadi sekali lagi melihat banyaknya orang yang meninggal, Anda tetap mengatakan, ini udah keempat nih, Anda tetap mengatakan bahwa PSSI harus bertanggung jawab pidana dan perdata. Saya bukan ahli hukum, Bang Hotman, tapi secara orang awam itu harus bertanggung jawab. Pak Akmal juga bilang begitu kan, dari tim pencari fakta independen harus bertanggung jawab perdata dan pidana. Pak Akmal? Iya, Bang Hotman, saya perlu jelaskan dulu. Stadion Kanjuruhan yang dipakai pertandingan Arema versus Persebaya tidak diverifikasi tahun ini. Artinya tidak diverifikasi. Tidak diverifikasi tahun ini. Terakhir diverifikasi itu pada tahun 2020 ketika Direktur LIB-nya Bapak Cucu Sumantri. Ketika itu status Stadion Kanjuruhan adalah layak dengan catatan. Salah satu catatannya adalah lighting sistemnya tidak bagus. Nah, bagaimana klub yang lighting sistemnya tidak bagus stadionnya menggelar pertandingan malam? Terima kasih, terima kasih. Jadi menurut Anda juga dari segi pengecekan tidak verifikasi juga itu tanggung jawab PSSI. Oke, kita istirahat dulu, kembali lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Pak Akmal, apa kelanjutan dari rapat pleno hari ini dan apa langkah berikutnya dari tim pencari fakta ini? Apakah bakal ada tersangka baru dan apakah 6 tersangka ini mau diapain berikutnya? Apa rekomendasinya sementara? Ya, kalau bicara rekomendasi, saya belum bisa menyampaikan rekomendasinya ini. Kita 2 hari ini akan menggelar rapat. Kemudian hari Jumat hasil rapat ini akan disampaikan kepada Pak Presiden Jokowi. Kemudian setelah itu akan diumumkan apa rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh tim. Sementara kesimpulan sementara walaupun ini belum mengikat, Anda melihat sebagai anggota tim pencari fakta bakal ada nggak tersangka baru?
kemungkinan akan ada, dan itu bagian dari rekomendasi. Karena apa? Karena ini bagian dari tanggung jawab moral. Termasuk dari PSSI bakal ada tersangka dari pimpinan PSSI mengarah. Ya, tersangka bisa secara moral juga bisa, secara hukum pidana bisa, hukum perdata juga bisa masuk di sana. Ada potensi sana. Kalau tidak ada kemudian sanksi atau hukuman yang dijatuhkan, ini akan sangat berbahaya sekali. Jadi, buat kelanjutan sepak bola. kapan terakhir nanti rapat tim pencari fakta untuk membuat hasil rekomendasi? Kita dijadwalkan rapat 2 hari ini. Dari mulai sekarang ini sudah mulai jam 1 tadi sampai kemudian hari Kamis, malam Jumat paginya kita ketemu Presiden untuk menyampaikan hasil rekomendasi dan akan diumumkan ketika itu. Oh, jadi nanti akan dilaporkan ke Presiden dan akan diumumkan. Oke. Terima kasih Pak Akmal. Oke, sekarang Pak Rahim, kita akan sesi terakhir. Jadi apa kesimpulan perbaikan yang harus dilakukan, termasuk juga penanganan yang sekarang, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama begini. Kita nggak usah lah sekarang ini cari si A, si B, si C, salah semuanya, nggak ada yang bertanggung jawab hari ini. Ya. Kita cari solusinya lah. Yaitu? Ya, apa yang diminta FIFA dilakukan dengan penuh tanggung jawab lah. Oke, apa yang dilakukan FIFA dilakukan penuh tanggung jawab, itu aja? Ya, dan disiplin. Dan disiplin. Sebetulnya cuma satu aja Pak. Ya. Disiplin. Semua pihak, apakah PSSI, atau Liga, atau kepala panitia pelaksana, maupun supporter. Itu yang perlu dipegang untuk kemajuan persepak bola. Disiplin ya Pak. Disiplin, oke. Pak Dali, apa yang harus dilakukan untuk kemajuan sepak bola dan apa yang masih harus dilakukan untuk kasus Kanjuruhan ini? Oke. Apa yang belum dilakukan? Pertama, FIFA sudah membuat yang namanya statuta. Ya. Dan Indonesia termasuk negara pertama di Asia yang mengadopsi itu. Kebetulan saya ketua panitianya waktu itu. Oke. Nah, itu satu. Ikutin dong apa yang tertera di statuta. Jangan statutanya ditaruh di lemari, nggak pernah dibaca. Itu tanggung jawab siapa untuk mengikuti? PSSI. PSSI lagi? Iya dong. Menurut Anda PSSI sekarang tidak melaksanakan itu? Begini ya. Nggak, jawab dulu. Menurut Anda ketua PSSI sekarang tidak melaksanakan statuta itu? Sama sekali tidak. Tidak melaksanakan tugasnya? Tidak. Menurut Anda sebaiknya ketua PSSI sekarang harus mundur aja? Ya kalau tidak punya kemampuan ya jangan. Selain mundur sebagai ketua PSSI, menurut Anda juga sudah pantas jadi juga tanggung jawab perdata dan pidana tersangka? 130 orang meninggal. 130 orang meninggal, jadi menurut Anda sebagai mantan pengurus FIFA, ketua PSSI sudah selayaknya juga ikut diminta pertanggungjawaban secara pidana? Yes or no? Yes. Thank you. Harusnya beliau punya empati. Ya. Satu. Yang kedua, saya akan katakan, seorang pimpinan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anak buahnya atau gagal dilakukan anak buahnya. Dan juga gagal oleh PSSI karena tidak melaksanakan peraturan FIFA. Iya itu, tidak mengikuti aturan yang ada. Ya. Apa masukan Bapak untuk kemajuan sepak bola selain peraturan FIFA tadi? Pertama, ikutin aturan statu yang sudah ada dari FIFA. Ikutin aturan FIFA. Kedua, kita harus partisipasi di Badan Sepak Bola Internasional. Berpartisipasi di? Umpamanya di AFC, di FIFA. Kita tuh negara terbesar penduduk nomor 3 di Asia loh. Ya, terus? Masa di sepak bola Asia aja kita nggak duduk? Yang namanya Filipina. Siapa itu nggak duduk? PSSI. PSSI lagi? Iya. Nggak begini Pak. PSSI itu harus berani go internasional. Go internasional. Pengurusnya. Harus berani go internasional. Iya, karena apa? Aturan dibuat di badan-badan sepak bola internasional. Jangan-jangan mereka bisa bahasa Inggris nggak, Pak? Nah, masalahnya itu. Oh, masalahnya itu. Jadi Bapak mengakui pengurus PSSI nggak bisa bahasa Inggris? Begini ya, saya dengan Sepp Blatter itu kalau bicara bahasa Itali karena saya bisa bahasa Itali. Oh begitu? Iya, jadi suruh ngikutin aturan aja kok susah sih. Begitu? Iya. Aturan itu dibuat bukan untuk dipajangin, untuk diikuti. Semua masalah sepak bola ada dalam aturan itu. Tinggal buka Google aja. Kalau itu diikutin akan terjadi kemajuan di persepak bola dan termasuk dari keamanan. Iya, karena itu kan FIFA ini anggotanya 211 negara loh. Ya. Lebih besar dari PBB. Terima kasih Pak Pangeran. Jadi apa saran Anda untuk kemajuan persepak bolaan kita ini? Tiap beberapa tahun sekali kita duduk seperti ini diskusi dan kita teriakan selamatkan sepak bola Indonesia. Tiap beberapa tahun sekali. Ya. Kita ganti ketua umum, kita ganti kepengurusan, prestasi nggak ada juga sebenarnya. Nggak ada prestasi. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lah. Timnas senior kapan terakhir kali juara? SEA Games 91. Ya.
Indonesia juara Piala Kemerdekaan 2008, itu WO lawannya menolak melanjutkan pertandingan, gitu. Habis itu kita nggak pernah di Asia Tenggara aja kita nggak pernah juara kok. Jadi ini kegagalan siapa nih? Makanya kita mau bilang selamatkan sepak bola Indonesia itu dari siapa? Betul. Saya merasa selamatkan yang dari PSSI. Gitu. Selamatkan dari PSSI? Iya, gitu. Karena otoritasnya, federasinya nggak pernah ada manfaat apa-apa gitu. Tidak apa? Tidak ada manfaat apa-apa. Tidak apa? Gitu. Tidak ada manfaat apa-apa. Prestasi nggak ada. Oke. Pembinaan juga saya rasa gitu-gitu aja. Dan sekarang memakan korban jiwa secara berkala loh. Ini bukan kejadian 1-2 kali. Ini siapa yang berwenang untuk menyuruh mundur ke pengurus PSSI yang sekarang? Secara status saya yakin Pak Dali bisa menjelaskan. Siapa itu? Yang bisa menjelaskan ya FIFA sebenarnya. Yang menyuruh mundur yang pengurus sekarang. Gini ya, satu hal yang harus difahami, seluruh kejadian yang terjadi saat ini itu dimonitor oleh AFC dan juga FIFA. Tetapi keputusan akan jatuh datangnya dari rapat council yang segera akan diadakan. Akan diadakan? Akan diadakan. Jadi Indonesia bakal kena sanksi menurut perkiraan Anda? Kalau menurut pengalaman saya 8 tahun di FIFA, ya nggak ada pilihan lain. Oke, yang terakhir, siapa yang berwenang untuk menyatakan semua pengurus PSSI harus mundur sekarang ini? Pertama, menurut saya Pak Pangeran adalah hati nurani. Satu, hati nurani. Hati nurani. Tahu diri lah, mundur lah kalau merasa gagal gitu. Kalau punya kan, Mbak? Kalau punya. Kalau punya kan. Yang kedua, secara hukum siapa? Secara hukum FIFA yang akan menjatuhkan. Kan penjatuhkan pengurus PSSI, FIFA akan mengatakan bahwa pengurus ini sudah tidak lagi dapat berfungsi. Yang ketiga, anggota PSSI siapa, Pak? Yang berhak di rapat umum iya, PSSI? pemegang suara. Ya itu siapa? Voters. Yang 100 berapa itu jumlahnya. Oh, jadi para voter juga harus punya... Itu klub dan Asprof kan Pak berarti ya? Iya, harus voter. Jadi Anda menghimbau juga nggak agar para voter ini juga segera mengadakan rapat? Bapak-bapak voter, ibu-ibu voters, kalau mau sepak bola kita maju, ya bertindak dong. Kalau mau maju bapak-bapak voter PSSI, ya bertindak dong. Itulah rekomendasi himbauan dari Pak Dali Taher, mantan pengurus FIFA. Oke, kita akhiri diskusi kita hari ini. Kita masih menunggu bahwa ada kemungkinan bakal diperluas siapa yang bertanggung jawab, khususnya dari segi pidana, dan juga masih ada kemungkinan FIFA akan mengeluarkan sanksi yang kita tidak tahu kapan datangnya. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap jam 10 malam hanya yang hot-hot di Metro TV.